Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Haki? Semoga sahabat Haki semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan juga dalam keadaan kenyang. Oh iya, Ustaz lupa, hari ini teman-teman semua lagi puasa ya. Ustaz doakan semoga semuanya kuat sampai maghrib ya puasanya. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Nah, sahabat Haki yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz di sini akan bercerita tentang sahabat mulia, yaitu sahabat dari Rasulullah SAW, sang pengumpul Al-Quran. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita memegang Al-Quran dengan tangan kanan kita, kemudian kita mencoba menghadapkan wajah kita kepadanya, dan kita menelusuri lembaran demi lembaran, surat demi surat, dan ayat demi ayat. Maka nih sahabat Haki harus ketahui, ada seorang sahabat mulia, sahabat Rasulullah SAW, yang telah berjasa besar kepada kita semua ya, kepada kaum muslimin. Semua peristiwa tentang penghimpunan Al-Quran maka tidak lepas dari sahabat yang satu ini. Teman-teman mau tahu gak nih siapa nama sahabat tersebut? Nama sahabat tersebut yaitu Zaid bin Thabit. Nah teman-teman, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah mengenal karya yang sangat besar ini, yang telah dikumpulkan menjadi satu mushaf oleh Zaid bin Thabit. Nah sobat Haki nih, tahu gak? Ternyata Zaid bin Thabit masuk Islam ketika usianya baru 11 tahun. Ketika itu Rasulullah SAW hijrah teman-teman dari kota Mekah ke kota Madinah, dan bertemulah Zaid bin Thabit bersama keluarganya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW memandangi Zaid dan mendoakan Zaid bin Thabit. Akhirnya, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Zaid bin Thabit mendapatkan berkah dari doa Rasulullah SAW. Nah, tidak lama ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, tibalah peperangan yang pertama kali. Ayo, teman-teman masih ingat gak perang apa itu? Ya, betul, perang Badar teman-teman. Nah, dalam perang Badar, ternyata keluarganya Zaid bin Thabit mengajak Zaid bin Thabit yang masih berusia 11 tahun untuk ikut bertempur dalam barisan kaum mujahidin. Akan tetapi, dikala itu Rasulullah SAW belum mengizinkan Zaid bin Thabit. Meskipun teman-teman di usia 11 tahun Zaid bin Thabit sudah sangat ingin membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Zaid bin Thabit pulang ke rumahnya dengan bersedih karena tidak bisa ikut bersama Rasulullah SAW dalam peperangan pertama kali. Singkat cerita, perang Badar akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin teman-teman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun 300 orang muslimin ya, melawan 1000 lebih orang-orang kafir, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kemenangan kepada kaum muslimin. Nah teman-teman, kapan nih Zaid bin Thabit kira-kira ikut bertempur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Akhirnya peperangan demi peperangan terjadi. Tibalah teman-teman peperangan berikutnya, yaitu perang Uhud. Nah, perang Uhud ini perang yang sangat luar biasa. Jumlah kaum muslimin pun sudah puluhan ribu teman-teman. Akan tetapi jumlah kaum kafir pastinya ya, mereka jauh lebih banyak. Di perang Uhud, Zaid bin Thabit membawa rekan-rekannya atau bersama rekan-rekannya menghadap kepada Rasulullah SAW dan memohon kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut berperang bersamamu pada perang Uhud kali ini." Kemudian Rasulullah SAW memandangi
Zaid bin Thabit dan juga pasukan berkuda cilik tersebut. Akan tetapi terlihat dari raut wajah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW masih juga belum mengizinkan mereka untuk ikut bertempur pada perang Uhud. Tapi mereka tidak kehilangan akal, teman-teman. Ada salah satu dari temannya Zaid yang bernama Rafi bin Khudaij. Maka dia tampil di hadapan Rasulullah SAW dengan penuh kesopanan. Ia membawa tombaknya di tangan kanannya dan memainkannya di hadapan Rasulullah SAW dengan lihai, dengan lincah dan mahir. Ya, kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inilah aku Rafi bin Khudaij yang ahli melempar tombak seperti yang kau lihat. Maka dari itu ya Rasulullah, ikutkan aku dalam perang Uhud kali ini." Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, teman-teman, memandangi Rafi bin Khudaij dengan penuh senyuman dan mengizinkan Rafi bin Khudaij untuk ikut di dalam barisan kaum mujahidin. Melihat hal tersebut, teman-teman, ternyata pembuluh darah dari Zaid bin Thabit bersama rekan-rekan sebayanya mendidih. Mereka semakin bersemangat ingin juga ikut serta dalam perang Uhud. Akhirnya tampillah orang kedua, yaitu yang bernama Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub tampil di hadapan Rasulullah SAW sama dengan penuh kesopanan kepada Rasulullah SAW, dan ia menampilkan otot-otot kuatnya di hadapan Rasulullah SAW. Dan disitulah keluarga dari Samurah bin Jundub mengatakan, "Ya Rasulullah, Samurah bin Jundub walaupun dia masih berusia 15 tahun, tapi dia mampu merobohkan orang-orang dewasa sekalipun." Maka Rasulullah SAW kembali tersenyum dan mengizinkan Samurah bin Jundub untuk ikut berperang di perang Uhud. Nah, teman-teman, sahabat hak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tersisalah Zaid bin Thabit bersama 6 rekan lainnya. Mereka mencoba membujuk Rasulullah SAW dengan berbagai cara. Akan tetapi Rasulullah SAW masih belum mengizinkan Zaid bin Thabit bersama 6 rekan lainnya untuk ikut dalam barisan kaum mujahidin. Kenapa? Karena usia mereka yang memang belum 15 tahun dan juga tulang-tulang mereka masih rapuh untuk bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, akhirnya Zaid bin Thabit bersama rekan-rekannya ikut berperang, yaitu setelah tahun 5 Hijriah di perang Khandaq. Zaid bin Thabit, teman-teman, yang sedang kita bahas, sahabat mulia kali ini, ia tumbuh menjadi remaja, menjadi pemuda yang hebat. Ia mahir dalam segala ilmu, terutama dalam bidang Al-Quran, teman-teman. Ia sangat cerdas dan pintar sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW menjadikan Zaid bin Thabit menjadi penulis wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya ke seluruh pelosok negeri di luar kota-kota Madinah, maka Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Thabit atas kecerdasannya. Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menguasai beberapa bahasa asing. Masya Allah, subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Thabit mampu menguasai beberapa bahasa asing, termasuk bahasa Ibrani yang sangat sulit, teman-teman, ya, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kecerdasan Zaid bin Thabit. Sampai-sampai Zaid bin Thabit dijadikan ulamanya kota Madinah. Kenapa? Karena Zaid bin Thabit
memiliki keilmuan dan ilmu hikmah yang sangat luar biasa. Zaid bin Thabit menguasai ilmu faraid, menguasai ilmu peradilan, dan juga menguasai ilmu-ilmu fatwa qiraah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali para penghafal Al-Qur'an dan juga penulis Al-Qur'an. Dan yang terkenal salah satunya adalah Zaid bin Thabit, kemudian Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan juga Abdullah bin Abbas. Mereka itulah para penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika akhir-akhir wahyu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya dengan secara sempurna, teman-teman. Membacakannya surat demi surat, ayat demi ayat secara tertib. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kepemimpinan diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi banyak sekali pertempuran. Dan di perang Yamamah, dan ketika perang Yamamah terjadi, di situ terdapat banyak sekali para penghafal Al-Quran yang meninggal. Ada sekitar 70 para penghafal Al-Quran yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah Umar bin Khattab merasa khawatir Al-Quran akan hilang dari muka bumi ini, teman-teman. Maka dari itu Umar bin Khattab sebagai sahabat setia dari Abu Bakar As-Siddiq mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar Al-Quran yang tadinya tersebar dijadikan menjadi satu mushaf seperti sekarang ini. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak langsung menerima sarannya. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir, teman-teman, merasa khawatir menyelisihi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Bakar As-Siddiq bersama sahabat-sahabat lainnya bermusyawarah dan bersepakat mereka akan mengumpulkan Al-Quran yang tadinya tersebar menjadi satu mushaf. Maka ditunjuklah sahabat yang sangat cerdas ini, yaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit diamanahkan untuk mengumpulkan atau menghimpun Al-Quran menjadi satu mushaf. Awalnya Zaid bin Thabit menolak, teman-teman, menolak amanah yang sangat besar ini. Kenapa? Karena Zaid bin Thabit merasa ini amanah yang sangat besar. Bahkan Zaid bin Thabit mengatakan, seandainya aku harus memindahkan suatu gunung, itu lebih mudah bagiku daripada aku harus mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Akan tetapi atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, Zaid bin Thabit berangkat dan bangkit untuk menjalankan tugas yang sangat berat ini. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zaid bin Thabit mampu mengumpulkan Al-Quran yang tadinya tersebar di kalangan kaum muslimin, di para hufad sahabat Rasulullah SAW, dan juga yang tersebar di tulang-tulang, kemudian di kulit unta dan juga pelepah-pelepah kurma. Akhirnya Zaid bin Thabit telah sukses dan berhasil mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Nah, teman-teman, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengenal karya besar ini menjadikan Al-Quran menjadi satu mushaf atas kerja keras dari Zaid bin Thabit. Nah, baik, kita akan ambil hikmah dari kisah yang kita bicarakan hari ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zaid bin Thabit belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika usianya masih muda. Sama nih seperti teman-teman Haki ya, 11 tahun. Mungkin kalau teman-teman Haki 11 tahun kelas 5 dan kelas 6 ya. Zaid sudah mulai menghafal Al-Qur'an nih, teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman Haki juga sudah mulai menghafal Al-Qur'an, bahkan dari TK Haki Junior dan juga kelas 1 SD sampai kelas 6 SD Haki School ya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian hikmah berikutnya teman-teman, ya, kita sudah sangat mudah, ya, tidak seperti sahabat-sahabat yang terdahulu harus mencari Al-Quran ke sahabat dan ke sahabat lainnya, ya, untuk menghafalkan Al-Quran satu ayat demi ayat. Kalau kita sudah, alhamdulillah sudah Allah mudahkan dengan satu mushaf ini teman-teman, ya. Jadi seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian teman-teman, ya, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berada di negeri yang damai, ya. Kalau dulu banyak pertempuran yang terjadi, kalau sekarang kita dakwahnya dengan Al-Quran, ya. Kita dakwahnya dengan membaca Al-Quran. Hikmah berikutnya teman-teman, dulu Al-Quran itu tersebar, tapi para sahabat tidak putus asa untuk menghafalkannya. Nah, alhamdulillah kita hari ini Al-Quran sudah menjadi satu mushaf dan sangat mudah untuk kita temui, ya. Jadi kita harusnya lebih bersemangat untuk menghafal Al-Quran. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa Ustadz sampaikan, semoga bisa diambil hikmahnya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.